welcome back to my channel Ai Catur. Oke teman-teman semuanya, spesial untuk hari ini aku bakal ngasih tahu sama kalian gimana sih caranya ngebedain lipstiknya Wardah yang produk terbarunya dia, yang Velvet Matte Lip Mouse yang asli sama yang KW. Jadi teman-teman, ini lipstiknya ya. Ini tuh adalah salah satu dari produk terbarunya si Wardah sendiri, dan sekarang ini tuh lagi booming banget, banyak banget yang suka sama ini produk karena dia tuh emang bagus banget gitu kan ya, bener-bener nempel gitu di bibir dan tahan lama. Pokoknya ini produk bener-bener best seller banget gitu kan ya. Tapi teman-teman, di tengah ke best sellernya dia itu ternyata udah diproduksi produk palsunya dia atau produk KW-nya dia. Nah, kok bisa gitu kan ya? Padahal kan masih baru gitu kan ya. Nah, teman-teman, di sini aku udah ngebuktiin karena di sini aku udah mencoba beli produk KW-nya dia. Jadi aku tuh sempat ngebeli itu produk bener-bener gak masuk akal banget, harganya jauh banget di bawah harga Shopee Mall-nya dia, jauh banget di bawah harga pasarannya dia. Makanya aku ngebeli dan ternyata emang bener-bener itu KW gitu loh. Dan di sini teman-teman, aku bakal nge-review jadi perbedaannya antara yang KW sama yang asli itu apa sih, karena dari segi fisik ini tuh bener-bener sama gitu loh, hampir mirip, nomor badan pomnya juga sama, bentuknya sama, pokoknya hampir mirip banget, hampir nggak ada celah sama sekali. Tapi di tengah itu teman-teman, sebenarnya ada perbedaan-perbedaan kecil yang harus kalian perhatikan, dan ini bener-bener bisa ngebantu banget buat kita tahu sebenarnya lipstick yang udah kita beli tuh asli atau KW kayak gitu ya. Jadi penasaran kayak gimana kah cara ngebedainnya? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Kemudian buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, aku ingetin sekali lagi, kalian tuh beneran rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online, rekomendasi supplier termurah, dan juga review-review terbaru dari aku. Kemudian buat kalian yang pengen request juga, silahkan, boleh banget kalian bisa request di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jadi next video pengen dibuatin konten apa gitu ya, silahkan banget. Nanti untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten videonya yang kayak gini juga. Halo guys, aku pengen rekomendasiin sama kalian website penambah followers di Instagram maupun di TikTok dan juga subs di YouTube gitu. Dan ini tuh nggak perlu daftarin akun real kalian, jadi hanya pakai akun tumbal aja atau email abal-abal aja buat ngedaftarnya. Aku akan langsung masuk ke tutorialnya ya. Jadi yang pertama kali di sini tuh ada menu masuk dan juga menu daftar. Kalau misalkan kalian sudah pernah daftar, kalian bisa langsung masuk aja. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah daftar sama sekali, itu kita klik daftar dulu ya. Oke. Di sini kita klik daftar. Nah, di sini ada tampilan, kita harus masukin email, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi ya. Jadi email yang dimasukin di sini itu bukan email Instagram kalian. Ingat ya, email yang dimasukin itu bukan email Instagram kalian, tapi email asal-asalan aja. Kemudian kata sandi, ingat ya, ini bukan kata sandi Instagram kalian atau kata sandi email kalian, tapi kata sandi yang mau kalian buat login di Vgram ini. Jadi ini kata sandi terserah kalian. Oke, selamat datang di coba-coba. Oke, nah yang pertama kali harus kalian lakukan di sini tuh kalian bisa lihat tentang si Vgram ini sendiri. Oke, di sini tuh ada sisa saldo kita berapa, total semua pesanan berapa, total semua deposit berapa, kayak gitu, ada semuanya. Nah kemudian kalau misalkan ada kendala itu kita bisa kontak person ke WhatsApp ini kayak gitu ya. Kemudian di menu titik 3 di bagian atas kiri ini silahkan kita klik. Di sini tuh ada dashboard, kemudian ada pesanan, kemudian ada deposit juga. Oke, pertama kali kita harus ngisi saldo ya, karena sebelum kita pesan kita tuh harus ngisi saldo gitu. Jadi kita harus klik deposit dulu, deposit atau isi saldo. Otomatis deposit, kita klik dulu otomatis deposit ya. Nah kemudian di sini kita bisa pilih bank BCA, transfer pulsa Telkomsel, atau bagi pulsa Tri, ini terserah sama kita kayak gitu ya. Di sini kalau misalkan kita klik bank BCA, oke, minimal deposit adalah 10.000. Misalkan kita mau deposit 100.000 ya. Oke, 100.000, saldo yang didapat nanti adalah 101.000. Kita klik submit. Kemudian kalau misalkan kita udah ngisi saldo, kita klik aja pesanan di sini. Ada pesanan baru, pesanan massal, dan juga riwayat pesanan. Nah, kita coba klik pesanan baru ya. Di sini, di pesanan baru ini ada kategori, silahkan dipilih. Ada layanan promo, layanan cepat, followers Indonesia, like Indonesia, Instagram followers garansi, like, Instagram, semua itu ada di sini gitu. Facebook, Twitter, TikTok, Tokopedia, semua itu ada di sini gitu. Kita coba aja Instagram yang followersnya 20.000. Instagram followers 20.000 dan harga per 1.000-nya itu 15.000 doang. Wah, ini harga per 1.000 followersnya tuh cuma 15 ribuan doang gitu. Getnya ini adalah target Instagram yang mau diisi gitu ya. Jadi misalkan ini Maria coba, dan di sini jumlahnya maksimal adalah 20.000, kita bikin 2.000 aja ya. Nah, kalau misalkan kita mau request 2.000 followers gitu, total yang harus kita bayar adalah 30.000. Oke, kita klik submit. Nah oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan utama kita ya. Jadi teman-teman, ini tuh aku udah ngepegang 2 yang ada di kanan ini adalah produk palsu, dan 3 yang ada di kiri ini adalah produk aslinya dia. Dan ini harganya atau harga normalnya itu 48 sampai dengan 55.000 untuk yang aslinya. Kemudian untuk yang palsu ini aku sengaja beli gitu kan ya, dan dia tuh harganya murah banget, cuma 39.000 gitu kan ya. Dan ini bener-bener
wah aku gak nyangka banget ya ternyata bisa semirip ini gitu loh. Dari segi fisik aja ini tuh beneran mirip banget teman-teman ya. Oke, aku bakal nge-review persamaan dari produk asli dan palsunya ini ya. Untuk persamaan yang pertama, jadi waktu aku beli ini produk tuh bener-bener sama-sama disegel. Jadi untuk yang palsu sendiri dia tuh disegel menyerupai yang asli gitu, disegel pakai plastik segel teman-teman, dan itu ngebuktiin bahwa dari segi fisiknya kelihatan ini tuh kayak asli gitu loh, beneran gak nyangka banget kalau itu sebenarnya palsu. Kemudian yang kedua, persamaannya dia, nomor badan pomnya tuh disamain. Jadi kalau misalkan kalian lihat secara detail teman-teman ya, nomor badan pomnya semuanya tuh dicetak sama, menyerupai dengan yang asli. Kemudian dari segi tulisan sendiri, dia tuh tulisannya juga disamain gitu. Jadi semua tulisannya, semua yang ada di situ, mulai dari barcode-nya, kemudian mulai dari semuanya, kodenya, itu semuanya tuh disamain sama yang asli. Tapi teman-teman, yang namanya produk palsu itu mau dibuat kayak gimana pun juga pasti nggak akan 100% sama dengan yang asli. Ada sedikit perbedaan-perbedaannya ya. Dan di sini perbedaan yang pertama, kalau misalkan kalian lihat untuk produk yang palsunya dia, untuk tulisan Wardah, color fade, dan juga velvet matte lip mouse-nya, untuk yang palsu sendiri, dia kalau misalkan digosok, itu bakal ngelupas keluar putih-putihnya. Oke teman-teman, kita bakal lihat dari kedua produk ini ya. Jadi yang atas ini adalah produk aslinya dia, kemudian yang bawah ini adalah produk palsunya. Dan perbedaan yang pertama, untuk tulisan velvet matte lip mouse-nya dia ini, untuk yang Wardah yang asli, dia itu lebih kuat. Jadi kalau misalkan kalian ngegosok nih ya, untuk produk aslinya dia, kalau misalkan digosok-gosok pakai tangan, dia itu warnanya nggak akan pudar gitu, jadi tetap kuat gitu. Kemudian untuk produk palsunya dia, kalau misalkan coba kita gosok pakai tangan, dia itu warnanya akan semakin pudar menjadi luntur. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, silahkan kalian lihat. Untuk yang palsu sendiri, kalau misalkan kita gosok-gosok, dia tuh warnanya akan semakin pudar, putih-putihnya tuh akan semakin hilang kayak gini. Oke, ini perbedaan yang pertamanya dia. Kemudian perbedaan yang kedua, bisa kita lihat dari tulisan expired date atau tanggal kadaluarsanya ya. Di sini untuk tulisan tanggal kadaluarsanya itu ada sedikit sekali perbedaan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan secara saksama, itu sebenarnya terlihat beda banget ya. Untuk produk aslinya dia, kalau misalkan kita perhatiin, dia itu di print menyerupai mesin ketik zaman dulu. Jadi kalau misalkan kalian tahu kan ya, mesin ketik zaman dulu itu kan printnya kan agak miring-miring gitu kan ya. Nah untuk produk palsunya dia itu di printnya menyerupai mesin print yang zaman sekarang, jadi lebih gampang gitu loh ngeprintnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat untuk yang palsunya dia tuh nggak ada estetikanya sama sekali, dia lurus aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang asli dia itu agak miring-miring gitu. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk tulisan tempelannya, untuk yang palsu sendiri dia itu terlihat lebih tebal gitu. Jadi kalau misalkan kita perhatiin, dia untuk yang palsu sendiri tulisannya tuh tebal banget kayak makan tinta gitu. Tapi untuk yang asli sendiri dia tulisannya tipis. Kemudian untuk perbedaan yang keempat, kalau misalkan kita perhatikan di tempelan paling bawah, untuk yang palsu sendiri dia tuh rekatannya kayak pakai rekatan lem biasa, jadi kayak mudah lepas. Kalau misalkan kita tarik pakai jari kita atau pakai tangan kita kayak gini teman-teman, dia itu akan mudah lepas. Tapi untuk yang asli sendiri itu dia nggak gampang lepas, walaupun dia juga pakai lem, tapi lemnya tuh kelihatan lebih kuat banget. Jadi kalau misalkan kita tarik dia tuh nggak akan gampang lepas. Sementara untuk yang palsu sendiri dia kelihatan kalau ini tempelannya tempelan pakai lem kertas gitu, jadi mudah lepas. Kemudian untuk perbedaan yang kelima teman-teman, ini yang paling mencolok banget ya. Jadi untuk perbedaan yang ini kita bisa melihat dari segi aromanya ya. Untuk yang asli sendiri, kalau misalkan kita buka dan kita cium baunya, dia tuh wangi banget. Kalau misalkan kalian pengguna Wardah, udah lama gunain Wardah, pasti kalian tahu ya produk-produk Wardah itu baunya wangi dan juga soft, nggak ada yang nyengat kayak gitu loh. Jadi ini tuh baunya beneran harum dan juga soft banget, lembut banget. Tapi untuk yang palsu sendiri teman-teman, kalau misalkan kita nyium, oke, kita buka nih ya, kita cium, dia baunya tuh nyengat banget. Jadi ini tuh baunya kayak lebih ke alkohol sama bahan kimia. Jadi baunya tuh nyengat banget. Oke, kalian bisa coba rasain ya. Kalau misalkan kalian nyium-nyium bau disinfektan atau bau Wipol ya, Wipol buat ngepel lantai, itu kan baunya nyengat banget kayak bau-bau obat-obatan di rumah sakit ya. Baunya tuh mirip kayak gitu. Kemudian baunya tuh kayak juga bau alkohol. Nah, coba kalian rasain aja baunya hand sanitizer yang dicampur sama alkohol. Nah, lebih mirip kayak gitu teman-teman ya. Sekarang kita bayangin aja, alkohol, bahan kimia gitu loh. Terus diolesin ke bibir kita setiap hari, sementara kita kalau misalkan pakai lipstick itu kan sehari 2 sampai dengan 3 kali, dan itu berulang kali kita lakukan gitu kan ya. Terus kalau misalkan kita sampai salah milih ini lipstick yang KW ini, yang palsu ini,
yang baunya menyerupai alkohol dan juga bahan kimia, terus kita olesin ke bibir kita dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama, itu bakal kayak gimana gitu kan ya, itu bakal ngeri banget. Next, kemudian perbedaan yang keenam teman-teman, untuk segi teksturnya sendiri. Untuk yang asli ini, kalau misalkan kita pakai, dia itu teksturnya lebih tebel, lebih nempel, pokoknya lebih pekat gitu. Tapi kalau misalkan yang palsu, dia itu lebih cair, jadi kayak banyak airnya gitu loh. Sebanyak apapun kita pakai, itu dia tuh nggak bakalan nempel di bibir, karena dia itu kayak berasa air gitu loh, berasa cair gitu. Nah oke, kita akan lihat teman-teman ya, untuk teksturnya sendiri aku bakal ngolesin ke tangan aku untuk yang asli sama yang palsu. Oke, kita akan lihat ya. Oke, ini untuk yang palsu teman-teman ya. Ini untuk yang palsu, dia kelihatan lebih cair gitu. Kemudian ini untuk yang asli. Nah oke, silakan kalian nih teman-teman ya. Jadi untuk yang cair sendiri ini, sebanyak apapun kita pakai di bibir kita, itu dia itu nggak akan bisa nempel, nggak akan kelihatan pekat dan juga nggak kelihatan matte gitu, tetap kelihatan cair kayak berair gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai yang asli ini, dia walaupun kita cuma pakai yang satu oles aja, itu bahkan kelihatan nempel banget gitu kan. Dan aku udah pernah nyoba teman-teman, ini adalah salah satu yang bikin aku tuh ngeri banget. Jadi pernah sekali tuh aku nyoba untuk yang palsu ini, aku olesin ke bibir aku yang bagian bawah. Dia itu rasanya nggak enak banget, gak nyaman banget di bibir. Jadi kayak bibir aku tuh terasa gatal-gatal gitu selama 5 menit ke depannya. 5 menit kemudian tuh kerasa kayak bibir aku tuh gatal banget. Cuman gatalnya nggak terlalu parah banget gitu ya, kayak ada gatal-gatal kecil-kecil gitu kan ya. Pokoknya rasanya kayak gini ya, kalau misalkan kita pakai disinfektan terus nggak sengaja kesemprot ke tangan kita dalam jumlah yang banyak kayak gitu, itu kan rasanya kan kayak nggak nyaman gitu kan ya, kayak ada gatal-gatal menggelitik kecil-kecil gitu loh. Rasanya tuh hampir mirip kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah perbedaan dan juga persamaan dari lipstiknya Wardah yang Velvet Matte Lip Mouse antara yang asli dan juga yang KW. Jadi aku udah ngasih tahu sama kalian ya gimana perbedaannya, dan di sini aku juga bakal ngasih tipsnya sama kalian. Jadi kalau misalkan kita mau belanja pengen beli yang aslinya biar nggak ketipu sama yang palsunya dia, itu ada beberapa tips yang harus kalian lakukan. Untuk tips yang pertama, itu kalian jangan tergoda sama harga murah ya. Karena untuk harganya si Wardah sendiri, untuk si Wardah Velvet Matte Lip Mouse-nya sendiri ini, harga normalnya dia itu adalah 48.900 sampai dengan 55.000. Itu adalah harga normalnya teman-teman ya. Kemudian harga di bawahnya dia, kayak misalkan harga 30.000 atau 20 ribuan, itu perlu dan patut dicurigain banget. Itu patut dicurigain banget kalau misalkan itu bakalan KW. Kemudian tips yang kedua, harga mahal pun belum tentu menunjukkan kalau itu asli ya, karena sekarang ini banyak banget seller-seller lipstick yang juga menaikkan harga si KW-nya itu menjadi sama kayak harga si aslinya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nemuin itu lipstick harganya 55.000, 57.000 atau mungkin 50.000 pas kayak gitu kan ya, jangan gampang percaya bahwa itu adalah produk aslinya dia. Nah kemudian untuk tips yang ketiga, karena kita susah banget membedakan harga-harganya ya, jadi yang harus kita lakukan adalah silahkan kalian beli di outlet Wardah resminya langsung teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh beli secara offline atau ke toko langsung kayak gitu, silahkan kalian beli ke outlet resminya yang di situ udah ada SPG Wardahnya langsung gitu kan ya. Jadi di situ kalian bakal bisa ngedapetin produk aslinya dia. Nah kalau misalkan kalian tuh beli online, silahkan kalian beli di Shopee Mall-nya Wardah langsung teman-teman ya, di Wardah officialnya dia. Karena kalau misalkan kalian beli di Wardah officialnya dia, itu sudah terbukti 100% garansi asli dari si Wardah sendiri gitu kan ya. Tapi kalau misalkan nih kalian ngerasa yang dari Wardah officialnya langsung atau dari Shopee Mall-nya tuh harganya terlalu tinggi kan, atau mungkin jarang ada diskon di situ, kalian boleh beli di online shop lain dengan catatan kalian udah langganan sama untuk online shop gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kalian biasanya beli di sebuah online shop yang mana kalian udah langganan di situ dan kalian udah repeat order, sering order di situ dan terbukti bahwa itu produknya asli, itu bisa lumayan ngejamin juga kalau untuk produk bakal asli gitu teman-teman. Yang penting kalian jangan tergoda sama harga murah dan juga jangan coba-coba beli produknya Wardah kalau misalkan kalian belum biasa belanja di tuh online shop. Oke teman-teman, itu tadi adalah review dari aku tentang produknya lipstiknya Wardah yang Velvet Matte Lip Mouse yang asli dan juga yang palsu gitu kan ya. Jadi hati-hati aja kalau misalkan kita mau ngebeli itu produknya Wardah, karena kalau misalkan ternyata kita ngedapetin yang palsunya dia dan udah terlanjur kita pakai dalam jangka waktu yang lama, itu bakal efeknya berbahaya banget teman-teman ya. Karena di sini itu ada kayak semacam bau-bau alkohol dan juga bau-bau kimia gitu. Jadi
Kalian ngebayangin aja lah ya, kalau misalkan alkohol kimia diolesin ke bibir kita dalam jangka waktu yang lama itu bakal kayak gimana. Kalian pasti bakal bisa mikir gitu kan ya, kayak mana jadinya. Dan thanks for watching my video. Sekali lagi buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian rugi banget, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Dan buat yang pengen request juga next video pengen dibuatin konten apa lagi, boleh banget, silahkan request di kolom komentar di bawah ini. Nanti untuk next videonya, request terbanyaknya bakal aku buatin kontennya kayak gini juga. Thanks for watching my video. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.